Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3 untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah pemrograman visual. Kami mengambil studi kasus e-government dengan aplikasi layanan pengaduan masyarakat. Berikut adalah anggota kelompok 3 yaitu Bintang Triatmaja, Rafli Abdul Baihaki, Nevada Prido, Yeni Yuniarti Putri, dan Primus Anilegoy. Latar belakang perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pada era digital saat ini, masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, termasuk dalam menjalin komunikasi dan memperoleh layanan dari pemerintah. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui penerapan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik. Melalui e-government, berbagai proses administrasi dapat dilakukan secara digital, sehingga akses masyarakat terhadap layanan publik menjadi lebih mudah, serta mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, walaupun sejumlah aplikasi e-government telah dikembangkan, berbagai kendala masih perlu diatasi seperti belum meratanya akses ke internet, rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian masyarakat, serta terbatasnya layanan yang tersedia secara dan oleh sebab itu kami mengembangkan aplikasi e-government berbasis desktop dan web yang praktis dan responsif untuk mudah digunakan, mempercepat transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Dan ini merupakan solusi inovatif pengaduan masyarakat. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang sederhana yang diperlukan oleh masyarakat, adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang dibangun menggunakan C# dan .NET Framework. Selama ini proses penyampaian pengaduan masih dilakukan secara manual dan mendatangi langsung kantor pemerintahan. Kini, mekanisme tersebut dapat diganti oleh aplikasi berbasis web dan atau desktop yang bisa diakses kapanpun dan dari manapun. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus datang secara langsung ke kantor untuk menyampaikan berbagai keluhan seperti masalah kebersihan umum, ketertiban, maupun layanan publik selanjutnya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Next. Untuk rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi pengaduan masyarakat dengan menggunakan C# dan .NET Framework. Yang kedua, apa saja fitur utama yang harus ada dalam aplikasi pengaduan masyarakat untuk memudahkan pengguna dalam membuat pengaduan. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pengaduan oleh pemerintah. Next. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari C# itu sendiri. C# menurut Margaret Ross adalah bahasa pemrograman berbasis objek yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggabungkan. C# memiliki karakteristik yang serupa dengan bahasa pemrograman Java. Ross juga menjelaskan bahwa C# mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau disingkat OOP, di mana OOP merupakan pendekatan yang berfokus pada objek. Tujuan utama dari OOP adalah untuk menyederhanakan pengembangan perangkat lunak dengan mengikuti model yang ada, dengan menganggap setiap elemen dalam masalah sebagai objek yang bisa terdiri dari beberapa objek lebih kecil. Next. Dan yang kedua, dari aplikasi ini kita juga memakai Net Framework, dan pengertiannya itu sendiri juga adalah sebuah platform yang digunakan untuk pengembang dan untuk membangun aplikasi yang dibasiskan oleh Windows. Platformnya menawarkan berbagai pilihan termasuk aplikasi desktop, Windows Phone, aplikasi berbasis web, ASP.NET, hingga penggunaan sistem XML. .NET merupakan platform pengembangan yang digunakan oleh jutaan pengembang untuk menciptakan aplikasi dan layanan di berbagai perangkat dan sistem operasi dengan kerja yang optimal dan meningkatkan produktivitas pengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Aplikasi yang dibangun untuk Windows, iOS, dan Android dapat berjalan secara natif, memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan perangkat yang ada. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk penerapan e-government yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan publik. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman C# serta Net Framework. Terdiri dari 13 komponen utama. Yang pertama, watch window and breakpoints. Kedua, exception handling. Ketiga, string dan string methods. 4, datetime dan timespan. Ada 6, ada function dan method. 7, atau select case. 8, memakai loop, entah itu for, each, while, atau do while. 9, memakai by default dan by ref.
10 ada passing array dan parameter, 11 kita ada file dan directory, 12 memakai namespace, dan terakhir memakai control, report printing, dan aligner text. Dan kali ini saya akan membahas salah satunya. Yang pertama, watch window and breakpoints. Watch window digunakan untuk memantau perubahan nilai variabel secara langsung, seperti variabel total aduan, selector gender, serta nilai dari text box, dari nama, nix, judul, dan deskripsi. Fitur ini sangat membantu untuk memastikan bahwa data yang diinput oleh pengguna benar-benar tersimpan dalam variabel sebelum diproses lebih lanjut. Fitur breakpoints digunakan untuk menghentikan sementara eksekusi program pada bagian kode tertentu, khususnya pada proses tombol seperti bottom click, dan bottom reset click. Dengan breakpoint, pengembang dapat menelusuri alur program secara bertahap. Segitu aja presentasi dari saya lanjutkan kepada Bapak Rafli. Bapak Rafli, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu expectation handling. Exception handling digunakan untuk mencegah aplikasi ya berhenti tiba-tiba akibat kesalahan input atau kesalahan logika. Jadi kita bisa ngedefine beberapa yang harus diisi. Jadi nanti ketika dia itu ada yang tidak diisi untuk filenya, nah dia akan memunculkan sebuah message box. Seperti contoh di sini dia memunculkan message box eh, untuk nick, nama, dan judul. Itu untuk wajib diisi. Jadi ketika dari file ini ada yang tidak diisi, maka akan berhenti dan tidak dapat terkirim untuk layanan pengaduannya. Oke, bisa di next. Oke, lalu selanjutnya itu string dan string methods. Nah, ini digunakan untuk pengolahan data aplikasi ya, seperti nama pelapor, nih, judul pengaduan, dan deskripsi laporan di dalam bentuk string gitu. Dan secara tidak langsung sebenarnya dari kita itu banyak yang menggunakan string ya, karena memang ini digunakan ya untuk menampilkan data ke message box gitu. Jadi ini memungkinkan aplikasi ya mengelola data pengaduan masyarakat dalam bentuk teks secara fleksibel dan mudah digunakan kembali. Oke, next. Selanjutnya yaitu untuk datetime dan time span. Ini digunakan untuk mencatat waktu dari laporan masyarakat yang dibuat gitu. Digunakan buat apa? Jadi kita bisa men-tracking kapan laporan tersebut dibuat dan juga kapan laporan tersebut selesai. Kalau misalnya kita tidak menggunakan datetime ini, yang akan terjadi adalah kita tidak tahu laporan ini kapan terdaftar dan juga selesai gitu. Jadi ini buat memantau dari sisi laporan pengaduannya. Oke, lanjut. Lalu ada array dan collection. Nah, konsep array dan collection ini digunakan untuk menyimpan data pengaduan yang jumlahnya lebih dari satu. Seperti yang kita tahu bahwa layanan pengaduan ini tidak mungkin yang mengadukan hanya satu orang, pasti akan banyak orang. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan collection ini agar bisa kita collect nih jadi satu atau nah konsep ini juga mendukung pengembangan aplikasi agar mampu menangani banyak laporan seperti itu. Lanjut. Lalu ada juga if atau select cache. Nah, struktur if statement ini digunakan untuk melakukan validasi data input pengguna seperti memastikan seluruh field harus terkirim. Uh, Nah, kalau dari aplikasi yang kita menggunakan cache select cache yaitu untuk statement memilih gender male atau female. Nah, ini digunakan untuk membuat agar bisa kita jadikan penentuan bahwa yang mengadukan tersebut apakah dari gender male ataupun dari female agar bisa kita kategorikan lebih rapi seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, saya akan presentasikan. Next. Loop, for, each, while, dan dowel perulangan digunakan untuk memproses data yang jumlahnya lebih dari satu, seperti daftar pengaduan atau pengelolaan data secara berulang. Sedangkan untuk proses perhitungan seperti menghitung total laporan. Next. Function dan method. Aplikasi ini menerapkan function dan method untuk memisahkan logika program. Contohnya adalah metode getGenderString yang digunakan untuk mengubah nilai enum menjadi teks yang dapat ditampilkan ke pengguna. Dengan memisahkan logika ke dalam metode, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan kembali di masa mendatang. Next.
By file dan by ref. Konsep by file dan by ref digunakan dalam pengiriman parameter ke metode. By file digunakan ketika data hanya dibaca, sedangkan by ref digunakan ketika nilai variabel perlu diubah secara langsung. Dalam konteks aplikasi ini, konsep by ref dapat digunakan untuk memperbarui nilai variabel seperti total aduan agar perubahan nilai langsung mempengaruhi data utama aplikasi. Next. Passing array dan parameter. Passing parameter digunakan untuk mengirim data antar metode seperti data pengaduan yang telah di-input pengguna. Passing array memungkinkan kumpulan data dikirim sekaligus untuk diproses atau ditampilkan kembali. Teknik ini membuat alur program lebih efisien dan menghindari pengulangan kode yang tidak perlu. Next. File dan directory. Pengelolaan file digunakan untuk menyimpan data pengaduan agar tidak hilang saat aplikasi ditutup. Data pengaduan dapat disimpan ke dalam file pada direktori tertentu dan dibaca kembali ketika aplikasi dijalankan ulang. Penggunaan file dan direktori memungkinkan aplikasi menyimpan riwayat pengaduan masyarakat secara sederhana tanpa harus menggunakan database. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Bintang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa next. Kemudian ada namespace. Aplikasi ini menggunakan lapor untuk mengelompokkan seluruh kelas seperti form 1, login form, bantuan form, dan about box. Penggunaan namespace membantu menjaga struktur kode tetap rapi, menghindari konflik nama kelas, dan memudahkan pengelolaan proyek dalam skala yang lebih besar. Next. Control, report, printing, dan alignment text. Aplikasi mendukung pengelolaan output dalam bentuk laporan. Data pengaduan yang telah masuk dapat dicetak sebagai laporan dengan pengaturan alignment text agar rapi dan mudah dibaca. Pengaturan alignment dan perhitungan panjang teks memastikan hasil cetak sesuai dengan format laporan resmi dan tidak terpotong saat dicetak. Next. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-government berupa layanan pengaduan masyarakat yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C# dan .NET Framework dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas function dan metode, pengolahan file, serta penerapan kontrol program seperti if statement, looping, dan passing parameter. Penerapan fitur debugging seperti watch window dan breakpoints juga membantu memastikan aplikasi berjalan dengan stabil dan minim kesalahan. Next. Untuk saran, yang pertama adalah pemanfaatan teknologi aplikasi ini perlu terus diperluas agar layanan menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Yang kedua, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar layanan pengaduan masyarakat dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan rutin terkait penggunaan sistem dan perangkat digital. Yang keempat, kami menyadari bahwa aplikasi yang dikembangkan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut sangat terbuka dan dianjurkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja. Next. Berikut dari kami akan saya kembalikan ke Bang Sandi. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Dan semoga aplikasi kami bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Selamat pagi dan terima kasih untuk kita semua.